Bagaimana sakit hatinya dibatalkan kajian itu, itu sakit Waduh. hati, ya kan? Atau kita di-cut di satu masjid misalnya, itu nggak enak di pikiran itu, tapi kita kembalikan. Ini sudah keputusan Allah, kita harus sabar. Ana lahir di Martapura sambil dakwah-dakwah di Sydney, Australia. Bahkan dihentikan di suatu kajian. Pernah juga ya merasakan itu. Pertanyaan dari jemaah tuh yang aneh-aneh mungkin, Ustaz. Hampir lebih dari 17 tahun ya berdakwah itu. Nah, ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang menjurus kepada fitnah, langsung kita cut. Tidak semuanya yang ditanyakan itu harus kita jawab. Pertanyaan yang kita tahu nih, Ustadz itu jawabannya A, kita punya pendapat B. Nah, kayak kita diadu gitu kan. Pembawaan dari Ustadz itu kebawa sama dia di kehidupan sehari-hari. Ketika ada teman-teman yang muda biasanya yang baru lulus itu, kencang, keras, apa semua. Setelah beberapa tahun itu dia merasa menyesal, kenapa anak ngomong begitu ya Satya? Bismillah, kenal lebih dekat bersama dengan Ustadz Azhar Khalid bin Saif Hafizahullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu Ustadz yang Ana sering datang kajiannya dekat karena rumah Ana di Rawamangun, Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini kita ngejar kajian Ustadz ya? Ngejar kajian. Ya, bukan ngejar kajian ya, tapi insya Allah artinya semaksimal mungkin lah ya, buat khidmah, buat umat ya. Masya Allah. Nah. Di talk show, kenal lebih dekat ini mungkin banyak teman-teman kita yang pengen kenal sama Ustadz lebih dahulu. Pengen tahu sebenarnya dari mana sih Ustadz nih kuliahnya, apakah dulu sekolahnya sama kayak kita, sekolah-sekolah negeri dan lain sebagainya, ada hobinya apa segala. Ini insya Allah kita akan belajar dan kenal lebih dekat sama Antum, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Anda sih pinginnya jawab kayak Syekh Shalih Al Fauzan ketika ditanya itu, beliau singkat doang jawabannya. Gimana, Ustaz? Anda lahir di Martapura 13 Desember 1976, Martapura Kalimantan Selatan ya. Insya Allah. Saya SD ya normal 6 tahun, biasa di Martapura. Setelah itu langsung ke pesantren. Sempat dulu di Hidayatullah di Martapura, kemudian pindah ke Al-Irsyad Salatiga. Di sana kurang lebih untuk belajarnya 5 tahun, kena pindahan, khidmah 1 tahun. Subhanallah, masa khidmah itu kita biasa dong, habis selesai sekolah pondok itu berharapnya lulus ya di mana, di Madinah ya, Islamic University of Madinah. Setelah 1 tahun khidmah, alhamdulillah doa kita diijabah oleh Allah Jalla wa Ala. Kita sekolah 4 tahun di Madinah, mendapatkan S1 ya LC di sana. Kemudian pulang, kemudian beberapa tahun setelah itu kita ngambil S2 tapi di Jakarta. Di mana? Di Universitas Muhammadiyah Jakarta, di Ciputat sana. 2 tahun di situ, kemudian 2008 lulus, kemudian alhamdulillah ada sohib yang ingin mencari imam waktu itu di Australia ya. Subhanallah, kita sempat jadi imam di situ 3 tahun. Ya. Di masjid namanya sesuai dengan jalannya ya. Sotkik Hut namanya, seperti itu. Sambil dakwah-dakwah di Sydney, Australia. Biasanya dakwah di situ weekend ya, Sabtu dan Ahad. Nah, Masya Allah. Nah, sampai ya kita tentunya ya menikah ya, anak sekarang 3 lah, alhamdulillah seperti itu. Nah itu. Tadi Antum bilang menjadi imam, Anda pikir mencari imam baru tuh mencari pasangan, Ustaz? Enggak. Ternyata jadi imam. Kalau imam itu kan ya artinya kalau perempuan, kalau cari imam. Kalau kita masa cari imam kan ada kelainan dong, kan seperti itu. Insyaallah, Ustaz. Tapi Ustaz, ini luar biasa nih. Jadi waktu di kuliah di Universitas Madinah itu ngambil jurusan apa, Ustaz? Alhamdulillah ngambil jurusan syariah. Syariah itu lebih fokus kepada masalah fikihnya sebenarnya. Sebenarnya jamiah itu ada 5 fakultas ya. Ada kuliah bahasa lughah, kemudian kuliah Quran, kemudian kuliah hadis, kemudian dakwah dan usuluddin, kemudian kuliah syariah. Nah, sebenarnya semua dipelajari. Cuma biasanya karena syariah kita lebih banyak madahnya itu, pelajarannya itu berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan syariah, seperti fikih, usul fikih, qawaid fiqhiyah, dan lain sebagainya. Tauhid juga belajar, ya kan? Tapi hissahnya aja, mata pelajarannya itu untuk jam pelajarannya dikurangi. Kalau misalnya di tempat usuluddin ya, karena fokusnya mereka itu masalah tauhid dan akidah kan biasanya mungkin sekitar 3-4 jam. Kalau tempat kita mungkin sekitar 2 jam doang untuk sepekannya itu, seperti itu. Masya Allah. Nah, Ustaz, kondisinya ketika tadi udah diminta jadi imam itu sebenarnya sudah punya pekerjaan kah atau belum, Ustaz? Sebenarnya ya
sempat bekerja dulu di penerbitan, ya di Pustaka Imam Syafi'i, seperti itu. Nah, setelah itu kita karena aktif dakwah juga. Dulu itu kan nggak dakwah, ya dakwah sunnah ini kan nggak seramai dulu ya awal-awal kita datang itu. Nah, kebetulan ada kesempatan untuk ke Australia itu, ya selama 3 tahun kita di sana, ya artinya alhamdulillah ada pengalaman yang banyak lah yang kita dapatkan di sana. Nah. Itu jadi pertama kali dakwah itu berarti bukan di Indonesia, tapi di Australia? Enggak, di Indonesia. Di Indonesia, tetap di Indonesia. Ya kita ini kan karena langsung datang itu kan nggak mungkin untuk seperti zaman sekarang. Sekarang ini Masya Allah. Jadi kita bersyukur banget dengan ustadz-ustadz senior kita itu. Masya Allah, Ustadz Yazid, Ustadz Abdul Hakim Abda, tapi semua mereka itulah yang mencoba merintis ya kan. Yang menebang, apa istilah kata itu, ya pohon-pohon kebid'ahan, kesyirikan dan seterusnya itu. Kita datang ini tinggal enak doang sebenarnya kan seperti itu. Setiap masjid siap untuk menerima dakwah kita kan seperti itu. Nah, zaman sekarang ini, kalau zaman dulu itu ya tidak seluas seperti sekarang. Sudah luas alhamdulillah tapi tidak seluas seperti sekarang ini. Nah, itu yang membuat kita itu kadang alhamdulillah ya S1 dari Madinah sempat ngajar di TK juga dulu, sempat ngajar di SD juga, ya apa boleh buat, dalam artian, karena kebutuhan dalam artian untuk dakwah ini. Jadi semua itu kita jalanilah dengan penuh senang, dengan penuh ceria, dan juga gembira, seperti itu. Nah kalau misalnya mau dibilang pertama kali berdakwah tuh Ustadz, apa yang jadi momen atau memori yang paling melekat apa Ustadz? Pertama kali dakwah itu gimana rasanya? Apakah misal setelah lulus kuliah, balik ke Indonesia, nah kemudian diminta buat dakwah nih, nah pertama kali gimana Ustadz perasaannya? Ya tentunya senang ya, dalam artian Masya Allah kita 4 tahun belajar di Madinah, betul-betul dalam kondisi dalam tanda kutip ya, dihargai oleh masyarakat seperti itu. Apalagi kalau sudah kita bikin kajian, apalagi kajiannya sudah kitab itu, artinya tambah membuat kita semangat gitu loh. Ya. Ketemu dengan orang itu kan tentu berbeda ya. Artinya kesenangannya itu dengan berbagai macam suka dan dukanya. Tentunya lebih banyak sukanya lah, lebih senang, lebih banyak seperti itu. Nah, ketika awal itu Masya Allah juga kan dulu kan nggak untuk berkaitan dengan informasi, berkaitan dengan media kan nggak secanggih zaman sekarang. Yes, dulu kan cuma pengenalan diri itu dari mulut ke mulut doang. Si fulan lulus, Masya Allah, dikenalkan oleh teman-teman dekat kita, atau mungkin juga oleh keluarga-keluarga kita juga sendiri punya peran keluarga, Masya Allah. Keluarga juga Masya Allah, termasuk kebetulan anak ini kan di pesantren, di Al-Irsad Salatiga itu, rata-rata teman itu ya yang tinggal di Jawa, terutama yang di Jakarta, Jabodetabek lah, termasuk Bogor. Nah, mereka itu yang banyak mengenalkan kita dalam berkecimpung di dakwah ini. Masya Allah. Nah, kondisinya ada nggak momen pada saat lagi dakwah tuh yang mungkin bisa dibilang apa ya? Kalau misalnya ngeliat, kayak kita tahu lah berita-berita zaman sekarang ini mungkin ada yang nggak suka sama dakwah kita. Pas lagi dakwah tiba-tiba ada something wrong lah kasih kita. Pernah nggak ada momen-momen kayak gitu, Ustaz? Ya pastinya ada. Cuma tentu kita tetap mengembalikan bahwasannya Nabi tidak sesusah kita. Ya kan artinya, maaf, kita ini tidak sesusah Nabi. Nabi itu luar biasa kan dalam medan peperangan. Ya luar biasa itu kan dakwah juga, bagaimana beliau juga ditimpukin. Jadi kita kembalikan ke sana ketika kita mengalami kesusahan, ada orang yang nggak nerima, bahkan dihentikan di suatu kajian. Pernah juga ya merasakan itu. Tapi sekali lagi ini kita kembali kepada firman Allah dalam surah Al-Asr itu, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, kesusahan yang kita alami ini tidak sesusah sebagaimana baginda kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya ya itu suka dukanya lah. Ya artinya orang menerima dakwah kita tentu kita senang. Tapi ketika ada yang protes, menolak, ya itu namanya manusia, pasti ada ketidaksukaan. Tapi kita kembalikan kepada Allah Jalla wa'ala. Bahwasanya yang menyampaikan yang hak itu bisa ke hati manusia itu siapa? Allah Jalla wa'ala. Bukan kita. Kita cuma ikhtiar, usaha, sesuai dengan apa yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau misalnya dari kajian, dakwah dan lain sebagainya, pasti kan ada tuh namanya jemaah-jemaah, Ustaz. Ada jemaah yang mungkin, wah ini lempeng nih, baik nih, ngikut, baik. Tapi kadang-kadang ada nggak, Ustaz? Mungkin pertanyaan dari jemaah tuh yang aneh-aneh mungkin, Ustaz? Banyak, bahkan kebanyakan, ya bukan kebanyakan sih ya, ada yang bahkan menjebak gitu loh. Nah ini kan artinya kita tinggal bijaksana aja mensikapi.
Nah, kita dengan perjalanan waktu ini, subhanallah, ya kita sudah umur 46 seperti ini. Masya Allah. Artinya hampir lebih dari 17 tahun ya berdakwah itu. Subhanallah, ya kita mulai paham tentang orang-orang yang kita hadapi itu di kajian. Ketika dia melontarkan pertanyaan, oh ini maksudnya apa? Nah, ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang menjurus kepada fitnah, langsung kita cut. Maaf Bapak, insya Allah pertanyaan itu kita pending. Tentunya dengan dengan penolakan yang baik, dengan akhlakul karimah juga kan seperti itu. Tanpa menyakiti hati orang yang menanyakan itu. Kadang yang kita dapatkan kan orang-orang yang memang semangat dalam masalah beragama ini, yang baru hijrah lah. Akhirnya pertanyaan-pertanyaannya itu kadang pertanyaan yang kadang ini kalau kita jawab bisa aja. Cuma kadang kita kan melihat tidak semuanya yang ditanyakan itu harus kita jawab. Makanya kita sortir juga pertanyaan itu. Kadang ada yang langsung bertanya, oh ini pertanyaan nggak layak nih, apalagi direkam di YouTube, di mana ya kan? Nah itu khawatir akan menimbulkan fitnah di dakwah ini. Nah lebih bagus apa? Kita pending pertanyaan itu atau kita jawab nanti Pak. Bisa nggak jawabannya nanti kita berduaan aja? Nah, seperti itu kadang-kadang. Ya kan seperti itu supaya untuk juga menjaga hatinya dia dan pikiran dia. Jangan sampai nanti ketika kita menolak dia tersebut nanti ujung-ujungnya tidak datang lagi di kajian kan seperti itu. Mungkin bisa dikasih spoiler nggak, Ustaz? Satu pertanyaan yang nyelekit atau yang aneh-aneh itu gimana, Ustaz? Yang nyindir mungkin satu banyak lah ya kan artinya. Contohnya gimana? Ya. Satu gimana mungkin? Ya macam-macam lah bertanya tentang ustadz misalnya. Ya kita kan nggak untuk person itu kita nggak mungkin jawab di kajian umum lah. Ustadz gimana ustadz ini? Padahal kita tahu ustadz sunnah kan seperti itu. Ya, mungkin ada hal-hal yang sifatnya melenceng juga ya. Tapi kan kita nggak boleh dalam artian untuk menjatuhkan dia. Ya kalau kita pingin tulus ya kita datang kepada ustadz itu untuk memberikan nasihat. Bukan ya kita menjas atau menghukumi dia di kajian kita. Kan kadang seperti itu. Kadang pertanyaan yang kita tahu nih, ustadz itu jawabannya A, kita punya pendapat B. Kayak kita diadu gitu kan. Seperti itu. Nah itu kadang pertanyaan yang ada juga. Nah kita tahu nih, ini pertanyaan yang ditanyakan kepada ustadz itu. Kemudian dia tanyakan di kajian kita. Ya mungkin dia nggak niatan untuk mengadu. Cuma kan ingin tahu aja jawaban kita apa gitu loh. Oh jadi ngetes ustadz itu? Ya bisa jadi ngetes, bisa jadi pingin ngadu. Atau bisa jadi ya mungkin ya kita nggak tahu lah. Tapi kita tahu ketika ustadz itu menjawab A misalnya, meskipun kita berbeda pendapat dengan beliau, nah maka kita usahakan jawaban itu kita pending. Nanti kalau dia ingin ngejar kita juga setelah kajian tanpa direkam, kita terangkan secara detail tentang apa yang dia tanyakan itu gitu loh, seperti itu. Tapi soalnya banyak sekali nih, kalau misalnya teman-teman ya, Anda juga termasuk salah satu pengguna sosial media, YouTube salah satunya, itu yang lihat misalnya lagi mau nge-search hukum ini nih, pas dibuka, wah ternyata ada yang bikin video kajian tuh, potongan. Ustadz A versus Ustadz A. Wah, yang itu kan yang kita takutkan kan seperti itu. Padahal kan nggak seperti itulah ustadz kita itu, insya Allah. Di antara ustadz kita, alhamdulillah akur-akur saja, baik-baik saja. Cuma murid ini yang kadang maaf ya, yang kadang ya mungkin ya tidak paham atau tidak mengerti. Seharusnya kan kalau dia sudah dengar jawaban dari seorang ustadz, dia nggak perlu untuk membikin jawaban itu diadukan, dibenturkan dengan ustadz yang siapa gitu, yang dia tahu dia berbeda pendapat dengan ustadz itu. Wallahu a'lam bishawab. Terutama berkaitan dengan masalah hukum-hukum fikih kan. Nah, kita kan namanya ustadz juga manusia. Ya kan, ada ustadz yang siap untuk menerima perbedaan. Ya kan, artinya dengan luasnya ilmunya. Tapi ada ustadz-ustadz yang memang nggak siap untuk berbeda. Nah, pada saat itu kita harus bijaksana lah untuk mensikapi itu. Lebih banyak kita mendahulukan hikmah, ya kan, lebih mendahulukan husnuzon kita dan seterusnya seperti itu. Masya Allah. Nah, ini mungkin ngeliat dari kondisinya, berarti kan problemnya berarti di penuntut ilmunya, berarti Ustaz ya? Nah, penuntut ilmunya ya tidak semuanya ya tentunya, tapi ya ada oknum-oknum lah kita katakan seperti itu. Nah mungkin kalau misalnya nasihat buat Ana sebagai pribadi, mungkin Ana sebagai penuntut ilmu, atau mungkin juga teman-teman kalau di luar sana yang jadi mulai belajar kajian. Karena kadang-kadang ketika mereka udah mulai ngaji, Ustaz, habis itu ketemu sama Ustadz, nah mungkin Ustadz ini cara ngajarnya luar biasa, tegas dan lain sebagainya. Akhirnya pembawaan dari Ustadz itu kebawa sama dia di kehidupan sehari-hari, Ustaz. Nah jadi sebenarnya apa yang... Ya itu kan proses ya. Kita juga seperti itu dulunya. Tapi dengan bertambahnya umur, insya Allah Allah akan kasih hikmah atau sesuatu yang sifatnya ketika memutuskan satu itu bijaksana. Nah,
ya wajar darah muda kan. Ya, dia ingin melihat ustadz itu kan harus ya seperti itu kondisinya. Dia pikir kebenaran itu ya pada ustadz itu. Nah, tapi ada mungkin kita mendapatkan ustadz yang lembut, masya Allah. Murid-muridnya juga begitu. Nah, tinggal kita ya melihat seperti itu dengan sikap yang bijak saja. Ketika ada teman-teman yang muda biasanya yang baru lulus itu, kencang, keras, apa semua. Setelah beberapa tahun itu dia merasa menyesal, kenapa anak ngomong begitu ya Satya ya. Sudahlah, itu sesuatu hal yang sifatnya sudah lewat. Kalau itu memang kesalahan, antum istighfar, minta ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Nah itu juga sama dirasakan juga oleh kita kan ketika awal-awal segala sesuatunya itu kalau misalnya haram ya haram dengan cara bagaimanapun ya kan. Seperti itu. Tapi kan ada teknis-teknis yang membuat kita tersebut menyampaikan itu lebih mudah. Dengan bertambahnya umur biasanya itu lebih bijaksana. Wallahu alam. Bukan berarti kita menghalalkan yang haram, enggak. Bukan berarti juga mengharamkan yang halal, enggak. Tapi kan cara untuk menyampaikan itu tentu lebih elegan dan lebih baik lah seperti itu. Wallahu alam. Mungkin ada sedikit cerita Sat ya. Jadi waktu dulu tahun 2017 Anda sempat transisi dari MC konvensional, terus habis itu jadi MC sekarang alhamdulillah ya jadi MC syar'i. Yang maksudnya lebih ke wedding syar'i. Itu Anda juga sempat itu Sat. Maksudnya coba tanya sama Ustadz kan sama beberapa asatis. Ini sebenarnya uang saya halal nggak sih, Masya Allah? Terus habis itu ternyata pas ketemu, mungkin Allah mudahkan ketemu sama beberapa asatis yang muda-muda juga, yang mereka akhirnya bisa ngasih tahu dengan bijaksana, sebenarnya jawabannya haram, Ustaz. Cuman dengan bahasa beliau itu kayak dikasih tahu, ya pekerjaan itu sebenarnya baik, tapi kalau antum terus berada di situ, ntar gimana? Itu, Anda ngerasa itu kayaknya seni yang luar biasa sih buat para asatis, Ustaz. Mungkin antum ngerasain itu juga, Ustaz? Ya, kita merasakan itu tentunya. Ya, cuma ya masing-masing orang kan punya pemikiran-pemikiran yang berbeda, ya kan. Kemudian yang kedua juga penyampaian juga kadang berbeda dengan kosakata yang dimiliki kan seperti itu. Nah, alhamdulillah ketemunya antum kali. Antum juga mensikapinya dengan bijaksana kan seperti itu. Ada sebagian orang yang mungkin nggak sesabar antum ketika menghadapi jawaban-jawaban seperti itu kan seperti itu. Wallahu a'lam. Maka perlu memang ya kita sebagai ustadz tentunya lebih banyak sabar dalam bersikap, terutama kepada murid-murid kita, terutama kepada orang-orang dekat kita kan seperti itu. Ya ini kita rasakanlah dalam apa-apa yang ada di dalam dakwah ini. Subhanallah. Tapi jujur lebih banyak sukanya, lebih banyak sukanya ketimbang dukanya kan seperti itu. Dukanya adalah pasti. Bagaimana sakit hatinya dibatalkan kajian itu sakit hati. Ya kan? Atau kita di-cut di satu masjid misalnya. Itu nggak enak di pikiran itu. Tapi kita kembalikan. Ini sudah keputusan Allah, kita harus sabar, harus menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala. Tapi sedihnya ada dong. Seperti itu pasti ada lah. Wajar lah. Apalagi misalnya berhadapan dengan teman yang berbeda dengan kita. Padahal dulu teman itu sekamar dengan kita, atau mungkin satu angkatan dengan kita. Atau mungkin juga kan bisa jadi dalam perjalanan hidup kan kita nggak tahu. Tapi kan kita mensikapi bijaksana aja. Seperti itu. Masya Allah. Ya mensikapinya ya mungkin dia sibuk, mungkin dia ada urusan, mungkin dia karena istrinya lebih dari satu, mungkin dia nggak, ya kan artinya kan begitu ya. Husnuzon aja, anaknya banyak kan seperti itu. Nah. Jangan dikaitkan segala sesuatu itu dengan bintang. Bintang makhluk Allah Jalla wa'ala. Nggak ada kaitannya dengan apa yang ada pada diri kita tersebut yang mengatur kita, ya Allah Jalla wa'ala. Karena saya lahir dari tanggal sekian ke tanggal sekian, berarti saya bintangnya ini nih. Nah itu kan untuk menjaga hati sebenarnya. Subhanallah ya kan? Iya kan kolbi kan namanya kolbi ya. Jaga hati kan seperti itu. Romantis ya. Romantis, anak romantis kurang kayaknya. Masya Allah. Nah, ya yang terakhir berteman dengan teman-teman yang baik.